Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni rahmah. Amin ya rabbal alamin. Saya absen dulu ya. Nanti yang hadir angkat tangan. Aisyah Al-Hana, Anur Emilia, Dealofa Amara, Devi Putri Agustin, Devi Lestari, Habibatul Palestin, Ikhlas Asmita, Inayatul Fatihah, Aqidatul Sofiyur Anita, Monika, Nafisa, Nandita Arini, Nazwa Zahra ini, dengan Manida, Kaisan, dan Sebatia, Siti Najwa, tidak ada, Yasmin Andraini. Siapa yang masih ingat materi sebelumnya tentang apa? Apa itu salah? Dan setelah buka. Nah, kalau sekarang kita memasuki bab 8 yaitu bab wasiat. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Yang pertama ialah peserta didik mampu mengetahui pengertian wasiat. Kedua, dalil tentang wasiat. Yang ketiga, mengetahui hukum-hukum berwasiat. Yang keempat, mengenal syarat berwasiat. Serta yang terakhir ialah memahami hikmah berwasiat. Siapa yang saya tahu apa itu wasiat? Peninggalan. Jadi kepada orang lain melaksanakan keberadaan dulu masa hidupnya atau setelah meninggalnya. Ya benar. Jadi wasiat ini diambil dari kata bahasa Arab al-isra yang artinya memberikan pesan, perintah, pengampunan ataupun perwalian. Nah, secara istilah wasiat ini ialah pesan atau janji seseorang ketika masih hidup di dalam semasa hidupnya untuk memberikan sebagian hartanya untuk orang lain dan dilaksanakan setelah ia wafat. Paham di sini? Jadi dia janjinya ketika masih hidup, kayak saya akan mengembalikan 20.000 kepada si A ketika wafat, dan pas dia wafat ditunaikan. Dari wasiat ayatnya baru-baru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza baca artinya. Ya, jangan lupa ditulis yang poin-poin yang pentingnya ya, masih ada pertanyaan masih ada.
Nah, di sini artinya diwajibkan kepadamu apabila seseorang di antara kamu didatangi tanda-tanda maut atau kematian, sedang ia meninggalkan kebaikan atau harta, jika dia memiliki harta yang lebih, maka berwasiatlah kepada kedua orang tua dan kali kerabat dengan cara yang patut sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 180 ya. Terus, nah hukum berwasiat ini asalnya ya rubah, boleh-boleh saja. Jika tidak berwasiat juga nggak apa-apa, jika berwasiat nggak apa-apa. Tapi ada di beberapa keadaan hukum wasiat ini ada 5. Yang pertama sunnah. Kenapa wasiat ini sunnah? Ketika ia berwasiat ini sebagai bentuk taqarrub kepada Allah. Taqarrub ini mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, karena sesuai hukum dan syarat, maka dia sunnah. Yang ketiga, ketika berwasiatnya kepada orang yang soleh, yang nantinya akan dibuat dari hartanya itu, dia akan membuat sesuatu yang bermanfaat, yang baik-baik. Yang keempat, sanak saudara yang miskin. Dan yang kelima, kepada masyarakat sebagai pembangunan pendidikan, sholat, EPC, kesehatan, sosial, dan lain-lain. Nah, yang kedua ialah hukum makruh. Dia disebut hukum makruh ketika yang pertama, wasiat ini diberikan kepada orang yang berada, tetapi ia itu punya ahli waris. Pada orang yang berada tapi punya ahli waris yang miskin. Maksudnya itu misalnya si A, dia ini berada, dia kaya lah ya. Aku memberikan si A ini wasiat, adalah aku punya ahli waris yang miskin, itu makruh. Makruh itu kan lebih baik digunakan. Lebih baik gak usah wasiat ke orang ini, mending ke ahli waris yang miskin kita. Yang kedua, orang yang fasik, orang yang akan berbuat kejahatan. Yang ketiga, ketika harta yang diwasiatkan ini ialah lebih dari sepertiga harta, kecuali jika ia sudah dapat seizin dari ahli waris yang lain. Dan yang terakhir, kepada ahli waris tanpa izin ahli waris. Kan ahli waris kan sudah ada takaran dia dapat berapa harta. Nah, ketika kita mau berwasiat untuk memberikan kepada ahli waris ini satu, berarti harus punya izin dari ahli waris lain juga. Karena kalau sudah ada ketetapannya gitu, dikasih lagi. Nah, yang ketiga ialah hukumnya mubah. Mubah ketika untuk sahabat atau orang kaya yang soleh dan berilmu yang untuk menyambung silaturahim. Jadi kita kalau mau menyambung silaturahim kita kepada orang-orang itu nggak apa-apa. Jadi hukumnya mubah. Yang keempat ialah wajib. Mengapa wajib? Ketika untuk memenuhi kewajiban kepada Allah dan manusia yang belum terlaksana sebelum ia wafat. Contoh, dia sebelum wafat dia belum zakat, dia terus punya hutang. Nah, ketika ia wafat wajib dibayarkan terlebih dahulu, baru ahli warisnya dikasih. Ini paham ya? Dan yang terakhir, kelima, ini hukumnya haram. Haram berwasiat ketika untuk orang yang melakukan dosa atau kejahatan, dan haram jika berwasiat kepada barang-barang yang haram dan merugikan ahli waris. Ini paham lima-limanya hukumnya? Paham? Sebutin 5. Yang pertama, hukum Nah, ada rukun dan syarat. Ada 4 rukun. Yang pertama ialah musi. Musi ini ialah pemberi wasiat. Syaratnya apa? Dia harus balik, dia harus mumayyiz, dia harus atas kehendak sendiri, jadi nggak boleh dipaksa. Kalau wasiat aku yang mau memberikan ini kepada orang ini, bukan ayo kamu berikan kepada orang ini, kayak dipaksa itu nggak boleh. Itu pemberi wasiat. Apa sih mumayyiz? Mumayyiz ini orang yang bisa membedakan antara baik dan benar. Kan biasanya ada orang balik tapi tidak mumayyiz, kan? Tapi ada yang mumayyiz tapi belum balik. Nah, ini harus dua-duanya udah balik dan mumayyiz. Yang kedua ialah nusun lahu, yaitu penerima wasiat. Syaratnya apa? Yaitu bukan ahli waris.
B. Barang yang diwasiatkan. Syaratnya yaitu barang yang bisa dimiliki, bukan barang yang tidak bisa dimiliki. Contohnya, apa yang tidak bisa dimiliki? Aku ngasih pisang satu, kan nggak bisa dimiliki, lalu habis gitu, itu nggak bisa. Nggak bisa disebut barang wasiat. Yang bisa kayak harta, emas, atau pekerjaan itu kan bisa. Yang keempat, ialah lafaz yang jelas. Syaratnya ialah diketahui ahli waris, saksi sama tertulis. Nah di sini paham? Paham. Oke, ini terakhir. Hikmahnya berwasiat apa saja? Yang pertama, baca. Yang kedua, jadi jika kita berwasiat itu kayak mencegah antara pertikaian keluarga, jadi udah ada porsinya masing-masing. Siapa yang mau bertanya? Dari yang awal sampai akhir, siapa yang belum jelas atau yang mau ditanyakan? Ada tidak? Ada, paham semua ya? Oke. Jadi tak simpulkan dari awal bahwa wasiat ini adalah suatu pesan atau janji dari seseorang yang masih hidup kepada orang lain untuk memberikan sebagian hartanya dan berlaku setelah masa ia wafatnya. Jadi setelah ia wafat baru ditunaikan wasiatnya. Yang kedua, hukum wasiat ini asalnya mubah, jadi boleh-boleh saja. Tetapi ada beberapa keadaan yang membuat dia menjadi sunnah, makruh, mubah, wajib sama haram. Dan yang ketiga, syarat rukun dan syarat wasiat rukunnya ada 4: musi, musan lahu, musan bihi, sama lafaz. Dalam hikmahnya agar mencegah konflik. Sekarang kita tips. Ada semua? Yang boleh dikeluarkan. Punya pakaian semua. Kalau enggak urus itu enggak apa-apa. Bilang ya, kan bisa bikin. Ya, tak apa-apa. Jadi itu ada wajib namaku Aida. Ya ini ada. Nah ini bisa di scan. Siapa yang ada? Ini. Ini sudah. Ada lagi yang nggak punya paketan? Benar ya, tak apa-apa. Ini di scan bisa nggak masuk? Nah, tata caranya nanti kalian cari soal dan langsung dijawab. Di situ ada 15 pertanyaan, tadi sampai ada 15. Terus nanti kita koreksi bersama. Gak usah dikecilkan, nggak apa, yang penting kalian paham, benar, kayak gitu ya. Bisa masuk nggak? Pas kota.
bareng ya tadi. Ada salah satu perwasiat adalah harta yang diwasiatkan yang disebut sebagai mukhalahu. Benar apa salah? Harta yang diwasiatkan. Terus wasiat ini diambil dari kata bahasa Arab al-iso. Apa pengertian al-iso? Ada yang jawab bagian pesan memberikan pesan ada itu benar. Terus yang jawab selain itu apa? Pengampunan. Benar atau salah? Yang benar pengakuan. Ya, terus ketiga, apa sebutan orang yang berwasiat dalam berwasiat? Musi, MUSHIY, seperti. Lalu perasaan wasiat. Ayo unboxing. Ayo unboxing. Halo PC. Gimana umum anjir? Lucu. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa sebelum pulang. Baca surah Al-Aqsa sama Al-Qur'an Majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.